Ya, balik lagi di PTV Show, ngobrol sering tapi nggak bikin boring, cuma di PTV Show tempatnya. Dan kita masih akan lanjutin ngobrol bareng sama seorang penulis buku dan juga pengusaha sukses yang rindu surga. Nah, luar biasa, ini benar-benar jadi satu moto hidup seorang pengusaha yang keren banget menurut aku. Karena biasanya pengusaha tadi ya, akan berhenti bergerak karena nggak punya modal. Kemudian jadi males jalan karena mungkin mengharapkan untung yang besar begitu, dan hal tersebut berhasil dibuktikan oleh Pak Supri bahwa beliau hadir mulai dari nol. Seperti apa kemudian viti seorang Pak Supriyanto, kita saksikan berikut ini. Banyak pengalaman serta cerita suka duka yang dialami bertahun-tahun mengabdi untuk membesarkan lembaga Amil Zakat Lazismu Plupu yang membuat Ketua Lazismu Plupu Supriyanto menuangkan sepak terjangnya di Lazismu Plupu ke dalam sebuah buku yang berjudul Pengusaha Rindu Surga. Pengusaha Rindu Surga merupakan buku pertama yang ia tulis ketika perjuangan membeli ambulans menemui titik buntu. Namun dengan optimis dan atas ridha Allah, hal yang dulunya ia anggap mustahil dapat tercapai. Supriyanto mengaku dalam perjuangannya membeli ambulans dan berjuang di Lazismu, ia mencontoh suri tauladan dari sahabat Rasulullah Abdurrahman bin Auf yang dikenal sebagai pengusaha yang sangat dermawan. Jadi alhamdulillah sudah terbit buku Pengusaha Rindu Surga. Buku Pengusaha Rindu Surga ini saya tulis berawal dari pada saat Lazismu Plupu melakukan penggalangan dana yang begitu berat untuk mencapai target membeli armada baru. Kemudian karena beratnya itu hampir teman-teman sudah putus asa, nggak jadi untuk membeli armada. Namun saya tetap optimis, dan dari situ saya muncul kepikiran bahwa seandainya para pengusaha, para pebisnis itu seperti Abdurrahman bin Auf, sahabat Rasulullah, yang mereka pol-polan dalam sedekah, maka untuk membeli satu armada ambulan gratis itu bukan sesuatu yang berat, tapi ringan sekali. Nah, maka dari itu kami mencoba memberikan pencerahan lewat buku dengan menulis kisah inspiratif dari Abdurrahman bin Auf dengan harapan semoga para pengusaha-pengusaha yang ada di Plupuh dan sekitarnya khususnya dan umumnya di dunia ini menerapkan apa yang pernah dijalankan oleh Abdurrahman bin Auf, sehingga mereka sukses usahanya, sukses meraih surga. Seperti itu. Taufikur Rahman selaku pembaca mengaku di mana buku ini memberikan inspirasi kepada semua orang, khususnya pengusaha, bahwasannya pengusaha tidak hanya mementingkan laba keuntungan duniawi, namun juga harus memberikan keuntungan di akhirat. Buku Pengusaha Rindu Surga yang dikarang oleh sahabat saya, Mas Supriyanto, ini memberikan inspirasi kepada kita bagaimana seorang pengusaha itu bukan hanya berorientasi kepada laba keuntungan duniawi, tetapi harus memberikan orientasinya kepada urusan akhirat, sehingga semua yang dia dapatkan dari keuntungan itu memberikan keuntungan yang lebih besar, yaitu di akhirat, dan seluruh apa yang dia kerjakan untuk mendapatkan laba itu semuanya didasarkan kepada kaidah-kaidah syariah, sehingga tidak melanggar kepada aturan-aturan syariah yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasulnya. Pesan dan harapannya untuk buku Rindu Surga ini, Pesan bagi pembaca? Bagi pembaca, saya kira pembaca bisa mengambil faedah yang besar dari buku ini, supaya bisa mengembangkan usahanya, bukan hanya melulu untuk mencari keuntungan duniawi, tetapi lebih kepada keuntungan akhirat. Dengan adanya buku Pengusaha Rindu Surga ini, diharapkan dapat menginspirasi bagi para pengusaha untuk selalu membagi rezekinya kepada orang yang membutuhkan. Oke, luar biasa sekali sosok yang menjadi inspirasi lagi kembali tentunya pemirsa, apalagi di era sekarang yang semakin banyak orang yang berlomba-lomba untuk berbisnis begitu ya, dan tertarik dengan aktivitas bisnis. Tentu juga banyak pemuda-pemudi yang sudah mulai melatih skill mereka dalam menjadi pengusaha. Dan di sini ada kiat-kiat yang nanti akan dibagikan oleh Pak Supri. Tapi sebelumnya ini saya penasaran sekali, Pak Supri menjadi orang pertama, katakanlah begitu ya, yang kemudian bisa menjadikan keluarga Pak Supri saat ini
tidak lagi berada di bawah garis kemiskinan, begitu artinya berubah kehidupan tersebut. Ini bagaimana perjalanannya dan semangat apa yang melatar belakangi Pak Supri? Saya Mbak ya? Ya. Jadi perjalanan bisnis saya, tadi saya sudah sampaikan di depan, saya awali dari benar-benar nol, bahkan bisa dikatakan dari modal 0 rupiah ya, karena saya memang berangkat tidak punya alat sama sekali. Pemirsa semuanya, pertama kali saya dapat job yang istilahnya dibayar, ada harganya gitu. Saya alat semua pinjem dari teman-teman Solo, kita kumpulkan, kabel, TV, semuanya saya pinjem. Kemudian saya berangkat ke tempat orang punya hajatan itu untuk membawa perangkat syuting itu menggunakan sepeda motor. Bisa jadi dari rumah sampai ke tempat hajatan itu untuk membawa alat itu bisa sampai 3 kali. Pulang perginya karena hanya bawa motor, misalkan saya tali di belakang, kemudian saya antarkan, selesai masih ada barang lagi, kemudian saya balik lagi, sampai itu Pak. Jadi pertama saya hanya pakai sepeda motor. Mungkin orang itu lihat saya, bahkan yang paling ini ya mengesankan saya sampai ingat sampai sekarang itu, ketika saya bawa kardus yang isinya kabel itu, ketika saya turunkan, anak-anak kecil itu pada ngeledekin saya, Om beli mainannya, saya beli mainannya, padahal kan saya bukan penjual mainan, saya itu jasa untuk dokumentasi di sebuah acara itu. Tapi bagi saya nggak minder, walaupun digitukan saya nggak minder, saya tetap pede, saya tetap melakukan. Yang penting kami melakukan servis yang memuaskan, hasilnya tidak mengecewakan bagi pelanggan saya. Itu untuk awal daripada saya memulainya. Kemudian dari sedikit itu ada keuntungan Mbak. Jadi sisa dari sewa itu, taruhlah job saya itu waktu itu 500.000 di sekali event gitu ya. Kemudian total habis untuk sewa alat itu sekitar 350. Jadi saya hanya punya sisa 150. Itu pun belum cost editing, nggak ada bagiannya karena saya edit sendiri. Jadi dari 150 itu kami tabung, dari sedikit saya bisa beli kamera, kemudian saya beli TV, beli kabel, dan lain sebagainya. Terus begitu dengan keuletan saya, dengan alat seadanya saya tetap berkarya itu, akhirnya saya bisa punya satu alat lengkap dan punya mobil sebagai alat transportasinya itu di tahun 2007 Mbak. Jadi dari 2004 saya memulai, 2005 itu mulai nerima job dengan bayaran, 2007 itu alat baru lengkap. Jadi total lengkap punya alat kita sendiri tanpa sewa itu di tahun 2007, awal tahun 2007. Nah setelah itu alhamdulillah kami bisa berkembang dari satu perangkat dan satu kru dengan bagiannya masing-masing. Kami bisa mengembangkan hingga punya 2 perangkat Mbak. 2 perangkat komplit, jadi satu perangkat itu 2 kamera, 3 TV, dan 1 mobil. Berikut dengan alat recordernya dan lain sebagainya. Itu lengkap. Di tahun itu juga Mbak, nggak nyampe 1 tahun, saya sudah punya 2 perangkat. Dan alhamdulillah ini berkembang, dan bahkan kru saya ini ada 5 orang yang sudah berdiri sendiri. Walaupun mereka berdiri sendiri, alhamdulillah saya masih tetap eksis sampai sekarang, Mbak Irma. Ini luar biasa. Singkat ceritanya aja seperti itu. Artinya ini luar biasa sekali bahwa bukan berarti tidak ada hambatan begitu ya ketika Pak Supri memulai sebuah usaha begitu, meskipun diawali dengan iseng-iseng dulu nih. Tapi kemudian ketika ada respon yang baik, mulai ditekuni seperti itu ya. Nah, Pak Supri ini aktivitas saya lihat di sini ya, dari tulisan ada dikatakan bahwa Bapak pernah juga menjalani aktivitas sebagai merbot masjid seperti itu benar gak sih? Iya, jadi gini Mbak. Gimana? Sebelum saya memulai usaha ini, saya masuk di SMA itu sebenarnya nekat Mbak. Nekatnya begini, bapak ibu saya itu sudah tidak mampu, dalam arti kalkulasi beliau, nggak usah sekolah, cukup sampai SMP berhenti. Tetapi niat saya kuat Mbak. Saya kemudian cari sekolahan di Solo,
dengan niat yang kuat itu qadarullah. Allah menunjukkan jalan saya, kemudahan saya bisa dapat tempat kos gratis, Wow. yaitu di masjid. Itu. Oke. Jadi saya di masjid, Oke. sekaligus saya sebagai marbot masjidnya, Mbak. Di tahun 1997 sampai 1998. Itu saya di marbot Masjid Istiqomah Surakarta. Ini masjidnya masih Masih jadi ada di ya? barat Pengadilan Negeri Surakarta. Itu Masya ada Allah. gang masuk, itu ada Masjid Istiqomah. Nah, saya adalah mantan marbot di situ. Masya Itu, Mbak. Allah, Jadi Masya benar Allah. sekali. Saat itu berarti aktivitas kemudian menjadi marbot masjid saat itu adalah bagaimana bisa mendapatkan tempat gratis begitu ya saat itu, karena dalam kondisi tidak mampu, bahkan untuk sekolah pun nggak mampu begitu ya Pak Supriya. Iya. Wow, Jadi ini ide sekali ya. saya gini, saya yakinkan Oke. orang tua, bapak, ibu, nggak usah khawatir. Saya nggak akan minta uang jajan, Baik. saya nggak akan minta uang saku. Dan itu saya buktikan, Mbak. Selain saya jadi marbot, tidak bayar, Ya. saya punya pekerjaan. Allah tunjukkan pekerjaan saya setelah pekerjaan marbot itu selesai. Setelah Ba'da Isya, saya dipercaya untuk parkir mobil, Mbak, di sebuah warung selat miliknya Pak Bambang di dekat masjid itu. Masya Allah. Jadi Masya saya Allah. punya saya kosnya sudah gratis. Ya. Saya juga punya penghasilan dari parkir, Mbak. Walaupun saya sebenarnya ilmu perparkiran itu nggak paham sama sekali. Saya Tahu hanya itu, oke. pokoknya ngasih aba-aba itu ya terus kanan kiri, Kiri. terus dan lain sebagainya. Ya, Dan itu ternyata banyak orang yang iba melihat saya, Masya Allah. terutama ibu-ibu gitu. Mungkin dia membayangkan bagaimana seandainya anaknya yang masih kecil, yang masih belajar, kok Iya. jadi sudah bekerja jadi tukang parkir. Ibanya begini, Mbak Irma. Iya. Kadang kan parkir waktu itu untuk mobil itu baru 300 rupiah, Mbak. Oke. Dia ngasih uang 1.500, dikasih kembalian itu nggak mau. Dia bilang, oleh buat jajan besok. Dia bilangnya seperti itu. Itulah Masya ketika Allah. kita niat yang kuat, Allah akan kasih jalan kemudahan bagi kita. Benar. Itu, Mbak Irma. Ini luar biasa, dan ini jadi satu bukti yang sebenarnya ini di luar nalar kita begitu ya. Artinya ketika kita mau sekolah saja tidak punya uang, orang tua mulai menyerah, tapi kita punya semangat dan akhirnya Allah tunjukkan tempat kita, bahkan bukan cuma sekolah tapi tempat gratis untuk bermalam seperti itu, meskipun harus menjadi marbot masjid. Ditambah menjadi juru parkir begitu ya, artinya tidak pernah terbayangkan orang akan memberikan lebih. Kadang-kadang kita aja kalau mau parkir suka minta kembaliannya lagi ya kan. Tapi Masya Allah, ini luar biasa yang Pak Supri jalani. Ini benar-benar kembali lagi saya yakin karena lihat Pak Supri tulus memang untuk bagaimana menjalani hidup ini untuk menggapai cita-cita yang lebih baik lagi. Oke, kita akan kembali lagi berbincang Pak Supri, namun kita saksikan terlebih dahulu jeda berikut ini.